Selamat malam Pak Mas Agus. Izinkan saya mempresentasikan tugas buat perawatan tambang. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Irfan Tandikana dengan NIM 07300230026. Pada yang pertama itu adalah dragline. Jadi apa yang dimaksud dengan dragline adalah salah satu peralatan tambang besar yang digunakan untuk menggali material tanah, batu, atau material lainnya di lokasi tambang terbuka. Peralatan ini sangat efektif untuk menggali dan memindahkan tanah dalam jumlah besar. Berikut adalah jenis-jenis fungsi dari peralatan tambang dragline. Tambang dragline itu terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama itu ada dragline small, dragline medium, dan dragline large. Yang dimana ketiga dragline ini berbeda di bucket, ukuran, dan kapasitas dalam mengambil material. Fungsi dragline memiliki beberapa fungsi utama dalam kegiatan pertambangan, yaitu menggali dan memindahkan tanah. Fungsi utama dragline adalah menggali dan memindahkan tanah atau material lainnya. Dragline dapat digunakan untuk menggali lapisan tanah penutup atau overburden di atas endapan mineral atau batu bara yang ingin ditambang setelah material digali. Dragline akan memindahkannya ke area pembuangan atau lokasi pengolahan. Berikutnya ini adalah electrical shovel. Jadi electrical shovel atau ekskavator listrik adalah salah satu yang sangat penting dalam kegiatan pertambangan, terutama pada tambang terbuka. Electric shovel digunakan untuk menggali, memindahkan, dan memuat material tanah, batu, atau mineral dalam jumlah besar ke dalam truk, angkut, atau sistem pembuangan. Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis dan fungsi dari peralatan tambang electric shovel. Jenisnya itu ada shovel besar. Sebenarnya ada 3 shovel, electrical shovel. Akan tetapi yang sering banget digunakan di tambang itu, di tambang batu bara atau tambang logam atau tambang mineral lainnya, itu yang shovel electric yang large, karena memiliki kapasitas bucket yang besar hingga ribuan ton dan mampu menggali material dalam jumlah besar sekaligus. Dikenal dengan kemampuan untuk menggali material dalam kedalaman yang lebih besar dan di area yang lebih luas, serta memiliki daya tahan dan produktivitas yang tinggi. Kemudian ada shovel hidrolik atau hydraulic electric shovel, yang dimana merupakan kombinasi antara teknologi hidrolik dan elektrik. Biasanya digunakan untuk menggali material dengan kekerasan yang lebih tinggi atau untuk kebutuhan spesifik seperti pemuatan material ke dalam truk atau konveyor. Biasanya ini dilengkapi dengan sistem hidrolik untuk gerakan bucket, namun penggerak utama masih menggunakan motor listrik. Kemudian ada bucket wheel excavator atau BWE. Jadi siklus operasi bucket wheel excavator atau BWE ini, BWE sendiri adalah serangkaian tahapan yang dilakukan secara berulang untuk menggali material dan memindahkan ke sistem pembuangan atau pengolahan berikutnya. Siklus yang pertama itu ada posisi awal atau starting position. Jadi bucket wheel excavator ini mulai dalam posisi statis. Roda ember berada di dalam material yang akan digali. Mesin ini diposisikan pada area yang telah dipilih untuk menggali material. Siklus kedua itu ada rotasi bucket wheel. Jadi roda ember atau bucket wheel ini berputar dan ember-ember yang terpasang di roda mulai mengumpulkan material seperti tanah, batu bara, atau mineral. Setiap ember berputar dan masuk ke dalam material yang akan digali. Siklus ketiga itu penggalian material. Begitu roda ember berputar, ember-ember mulai menggali material dari lapisan tanah penutup atau lapisan mineral yang berada di bawah permukaan roda. Ember akan menarik material ke dalam ember dan membawanya ke atas. Komponen-komponen utama dari BWE sendiri, yang pertama itu adalah roda ember. Ini adalah komponen yang paling penting dari BWE. Roda ember ini terdiri dari beberapa ember yang dipasang pada roda besar yang berputar. Roda ini berfungsi untuk menggali material secara kontinu. Bucket wheel berputar di dalam material yang digali dan mengumpulkan material yang dipindahkan ke bagian lain. Kemudian ada ember atau bucketnya. Jadi ember-ember ini dipasang pada roda ember dan bertanggung jawab untuk menggali dan mengangkut material. Setiap ember mendapat menampung jumlah material dan melemparkannya ke dalam sistem transportasi. Yang ketiga itu ada conveyor system. Sistem conveyor atau belt conveyor berfungsi untuk membawa material yang telah digali dari ember ke lokasi pembuangan atau pengolahan. Setelah ember melepaskan material, conveyor belt akan mengangkut material menuju truk, angkut, tempat penyimpanan atau tempat pemrosesan selanjutnya. Kemudian ada load haul dump. Jadi pada siklus di alat ini, load haul dump itu siklus yang pertama pengisian atau loading. Jadi LHD ini tiba di area yang sudah digali atau tambang bawah tanah yang disebut loading phase.
Kemudian bucket atau ember yang ada di depan LHD diturunkan untuk mengisi material seperti batu atau mineral ke dalam bucket. Proses ini dilakukan dengan cara mengoperasikan alat seperti loader atau bucket yang memuat material ke dalam ember dengan kapasitas tertentu. Siklus yang kedua itu pengangkutan atau hauling. Jadi setelah bucket penuh, LHD memulai perjalanan menuju lokasi pembuangan atau stasiun pengolahan. Lalu selama pengangkutan, mesin LHD ini bergerak di sepanjang jalur tambang yang telah disiapkan, biasanya pada area bawah tanah yang terhubung dengan jalan tambang. Kemudian siklus terakhir itu ada pembuangan atau dumping. Jadi LHD ini di tempat pembuangan material, pada titik ini bucket akan diangkat atau diputar untuk membuang material yang telah diangkut. Material akan dibuang ke area pembuangan atau ke dalam alat pengolahan lainnya. Komponen dari load haul dam atau LHD sendiri ini terdiri dari, yang pertama itu ada chassis atau rangka utama. Rangka utama atau chassis adalah struktur dasar dari LHD yang mendukung semua komponen lainnya seperti roda, mesin, dan sistem penggerak. Chassis ini biasanya kuat dan dirancang untuk menahan beban berat di lingkungan tambang bawah tanah, karena LHD memang bisa digunakan di tambang bawah tanah. Lalu bucket atau ember. Bucket adalah bagian depan LHD yang digunakan untuk memuat dan mengangkut material. Ukuran dan kapasitas bucket dapat bervariasi tergantung pada jenis LHD. Dan material yang diangkut bucket ini biasa digerak naik turun dan dapat diputar untuk membuang material. Yang ketiga, ada arm dan lift cylinder. Jadi LHD ini dilengkapi dengan arm atau yang menghubungkan bucket dengan rangka utama. Sistem ini menggunakan silinder hidrolik untuk mengangkat dan menurunkan bucket selama proses pemuatan dan pembuangan. Lalu ada blast hole drilling machine. Jadi sistem operasi dari blast hole drill machine atau BHDM ini, yang pertama itu persiapan dan penempatan mesin. Jadi sebelum pengeboran dimulai, alat blast hole drill machine ini diposisikan di lokasi yang sesuai untuk pengeboran. Lubang ledakan. Operator mesin menyesuaikan posisi mesin pada titik yang tepat berdasarkan koordinat lokasi lubang yang akan dibor. Mesin biasanya dilengkapi dengan sistem kontrol otomatis yang dapat membantu dalam penyusunan posisi dan orientasi bor secara presisi. Pada saat penempatan, mesin akan dipastikan stabil dengan menggunakan sistem hidrolik atau truk untuk menyesuaikan kemiringan dan level. Sistem operasi yang kedua itu pengaturan dan persiapan sistem pengeboran. Jadi setelah posisi BHDM benar, operator mengatur parameter pengeboran termasuk kedalaman dan diameter lubang yang akan dibuat. Pengaturan lainnya melibatkan kecepatan putaran bor, tekanan udara atau fluida, pendinginan jika digunakan, serta parameter lainnya yang terkait dengan jenis material tambang dan kedalaman lubang yang diperlukan. Proses yang ketiga itu adalah proses pengeboran atau drilling itu sendiri. Jadi rotary drilling BHDM menggunakan sistem pengeboran rotasi, di mana pahat bor atau drill bit diputar dengan kecepatan tinggi untuk memotong dan menembus batuan. Kecepatan rotasi dan tekanan pengeboran akan diatur tergantung pada jenis batuan yang sedang dibor. Kemudian precision drilling. Beberapa mesin PDAM menggunakan sistem perkusif atau pukulan, di mana pahat bor secara bergantian pukul ke dalam batuan dengan tekanan tinggi. Metode ini membantu memecah batu yang keras atau kompak. Lalu combination drilling. Banyak BHDM yang menggunakan kombinasi antara rotasi dan perkusif untuk meningkatkan efisiensi pengeboran. Sistem ini sering digunakan untuk pengeboran di batuan yang lebih keras. Kemudian ada belt conveyor. Jadi sistem operasi pada belt conveyor itu yang pertama adalah persiapan awal. Jadi pastikan semua komponen dalam keadaan baik, dari belt, pulley atau motor penggerak itu sendiri. Kemudian cek sistem pembersihan, yaitu ada scrapers dan brushes. Lalu sistem operasi yang kedua itu ada pergerakan sabuk atau belt movement. Jadi motor bergerak menggerakkan katrol penggeraknya, lalu katrol penggerak memutar sabuk konveyor untuk mengangkut material. Kemudian pemutaran material, jadi material dimuat ke sabuk melalui chute, lalu hopper. Kemudian transportasi material. Jadi sabuk bergerak secara kontinu mengangkut material ke lokasi tujuan. Lalu ada pembuangan material, jadi material dibuang di ujung konveyor melalui katrol pemindah dan baffle atau chute. Lalu kembali ke posisi awal, di mana sabuk kosong kembali dengan bantuan katrol pengembali. Lalu kontrol dan monitoring. Jadi sistem kontrol mengatur ini mengecek kecepatan sabuk dan memantau kondisi konveyor. Itu ada sensor beban dan kecepatan. Kemudian pemeliharaan atau maintenance. Perawatan yang rutin untuk memeriksa sabuk, sistem katrol, motor penggerak, dan sistem pembersihan. Terakhir ada roof bolter. Roof bolter adalah peralatan tambang bawah tanah yang digunakan untuk memperkuat dan menopang atap atau langit tambang bawah tanah dengan memasang baut atau penyangga roof bolt di sepanjang area tambang.
Fungsi utama alat ini adalah mencegah longsoran batuan dan runtuhnya atap tambang yang bisa membahayakan pekerja. Fungsi roof bolter itu ya, yang pertama memperkuat struktur atap tambang. Jadi roof bolter digunakan untuk menambah stabilitas atap tambang dengan cara memasang baut ke dalam batuan atap. Jadi baut ini akan mengikat lapisan batuan yang longgar atau lemah sehingga mengurangi risiko runtuhnya atap. Kedua itu mencegah longsor. Dengan memasang roof bolt, risiko longsor atau runtuhnya batuan pada area tambang yang telah digali dapat diminimalisir dan menjaga keselamatan pekerja yang berada di bawahnya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang dalam penyampaian informasi mohon dimaafkan. Terima kasih Pak.